Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. In antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian melainkan pada kesesatan yang nyata. Ayyaqulul kuffaru lil mu'minin, yakni berkata oleh orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin, ma antum illa fi khata'in fi ittiba'ikum Muhammadan alaihi salatu wassalam wa tarki ma nahnu fihi. Tidaklah kalian itu melainkan pada kesalahan besar pada mengikutnya kalian akan Muhammad alaihi salatu wassalam dan meninggalkan apa-apa yang adapun kami berada padanya. Al-asahhu, adapun pendapat yang paling sahih, in antum illa fi dhalalim mubin, khitabun min tarafillahi ta'ala lil kufar, yaitu khitab mengajak bicara dari sisi Allah kepada orang kafir. Ka'annahu yaqulullahu ta'ala, seakan-akan berfirman Allah, ayyuhal kufar, wahai orang-orang kafir, in antum illa fi dhalalim mubin, tidaklah kalian itu melainkan pada kesesatan yang nyata, ay bayyinin, yakni yang nyata. Wa taquluna kalaman hatta la tu'tus sadaqata lil masakin, kamu mengatakan akan omongan sampai tidak memberikan kamu akan sedekah bagi orang miskin. Wa ta'tunal hujjata, dan kamu mengemukakan akan argumen. Ama alimtum annama yatluna minkum fi dhahir laisa talaban fil haqiqati minkum bal yatlubuna minni. Tidakkah kalian tahu sesungguhnya apa yang mereka orang miskin minta daripadamu pada lahiriahnya, tidaklah minta pada hakikatnya kepadamu. Bal yatlubuna minni, bahkan mereka meminta kepadamu. Li'annal mal alladhi kana fi aydikum huwa mali, karena bahwa harta yang ada di tanganmu adalah hartaku. Wa antum abdun, wa antum abdi, wa antum abdi gitu. Oh, wa antum abidi, adapun kamu semua yaitu hamba-hambaku. Wal abdu wa ma yamlikuhu limaula, adapun hamba dan apa yang dimiliki hamba yaitu milik bagi tuannya. Falamma qala al-mu'minuna lil kufar, maka tatkala berkata oleh orang mukmin kepada orang kafir, la tu'minuna billah wa la tu'tuna as-sadaqata lil fuqara'i wal masakin, fa kaifa yasiru halukum yawmal qiyamah, fa bi ayyi jawabin tukhlisuna min umuril akhirati wal adab. Maka tatkala berkata oleh orang-orang mukmin kepada orang kafir, tidak beriman kalian kepada Allah dan tidak memberikan kalian akan sedekah kepada orang fakir dan miskin, bagaimana menjadi keadaan kalian pada hari kiamat?
Maka dengan jawaban apa selamat kalian daripada perkara akhirat dan adab? Faqala al-kuffaru, maka berkata oleh orang kafir, fi jawabil mu'minin, pada menjawab orang-orang mukmin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan ini perjanjian jika benar-benar kamu itu, jika ada kamu itu benar. Ai fi ma qultu, yakni pada apa yang kamu katakan, min umuril akhirati wal adab, daripada perkara akhirat dan adab. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tafsir surat Yasin ayat 47 ujung dan 48 awal. 47 dan 48. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang keagungan daripada surat Yasin. Dijelaskan daripada oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Yasin. Man qara'a Yasin hina yumsi u'tiya yusra laili. Siapa orang yang baca Yasin pada waktu petang hari, malam hari, maka dia akan diberikan kemudahan segala urusannya sampai pagi hari. Apa yang menjadi kesulitan dalam hidupnya, Allah buka pintu-pintu itu menjadi kelapangan dengan berkat daripada surat Yasin. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Yasin lima quri'atlah. Yasin itu untuk hajat apa saja. Ada orang punya masalah besar, tangisi Allah lewat surat Yasin dibaca, Allah bereskan sampai akar-akarnya. Orang sakit berat, bingung dokter mana yang bisa ngobatin, tangisi Allah dengan baca surat Yasin. Allah kasih kesembuhan tidak pakai darah. Ini Yasin. Yasin saking agungnya. Namun muslim dididik oleh agama menjadi ahli Yasin, menjadi keluarga Yasin. Bagaimana seorang muslim harus memahami tentang kandungan-kandungan daripada surat Yasin. Ketika orang-orang kafir itu dikatakan, ayo dong berinfak. Ada yang kafir i'tiqad maupun kafir nikmat. Ayo dong berbagi dari rezeki yang Allah berikan. Orang yang tidak paham agama, baik yang kafir i'tiqad, non muslim atau muslim yang kafir nikmat, akan berkata kepada orang miskin yang minta bantuan, apakah saya harus memberi makan kepada orang yang kalau Allah mau, Allah kasih makan sama dia? Ngapa minta bantuannya sama saya? Sama Allah dong. Begitu. Itu kayak begitu. Maka ketika orang kafir mengata begitu, dia berkata kepada orang mukmin, in antum illa fi dhalalin mubin. Anda itu keliru mengikuti Muhammad. Nggak usah ikuti Muhammad. Ngapain nyuruh-nyuruh aneh sedekah? Kalau diajarin bab sedekah tutup kuping. Sedekahnya pakai kalau saya ada yang kayak begini alamat, bakalan susah terus.
Kan banyak yang disedekahin. Nggak bisa dengan duit, dengan doa. Nggak bisa dengan doa, dengan diem, dengan tenaga, dengan pikiran. Apa yang kita bisa bantu? Bantu. Begitulah muslim yang benar. Maka si kafir mengata kepada mukmin, tidaklah anda itu benar, anda keliru besar mengikuti Muhammad. Mendingan kayak kita dah, jangan banyak sedekah, jalan-jalan kayak kemana kayak begitu. Ini namanya nggak benar. Tuduhan orang kafir. Tapi ujung ayat 47 ini, tidaklah kalian itu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Ini omongan siapa? Dalam tafsir yang lain, ini adalah firman Allah menjawab kepada orang yang mau tidak berbagi, yang tidak mau berbagi. Kata Allah, ketika mereka, ngapain anda minta makan sama saya? Minta aja sama Allah. Begitu. Allah jawab, in antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian itu melainkan pada kesesatan yang nyata. Anda keliru besar. Anda keliru besar. Anda ngomong satu omongan yang beresiko. Omongannya tidak benar. Alasan untuk pelit berbagi kepada orang fakir miskin. Mengemukakan dalil tentang iradat. Kalau Allah berirodat anda makan, anda nggak makan, ya bukan salah saya. Ada seorang suami sama istrinya nggak bagi nafkah. Bang, buat masak, lu jangan salahin gua. Ini karena lu kagak ada rezekinya nikah sama gua, jadi bikin gua seret. Begitu, rezekinya nggak ada. Kalau lu bawa rezeki, oke, gua ini udah makmur, jadi seretnya gua ini gara-gara lu. Begitu. Ini namanya laki kagak dijawab oleh Allah kepada orang yang pelit, yang tidak mau berbagi. Kata Allah, tidakkah anda paham? Orang-orang yang meminta kepada anda, istri minta sama laki, anak minta sama orang tua, orang fakir miskin minta orang kaya. Tidaklah mereka minta di dalam lahiriahnya itu memang minta sama kamu. Tapi kata Allah, innama yatlubuna minkum fid dhahir. Sebetulnya yang mereka minta tuh sama kamu cuman lahiriah doa. Secara hakikat mereka minta kepadaku. Kalau burung ada di hutan, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab siapa yang ngasih makan burung di hutan? Hah? Siapa? Allah. Kenapa? Nah, dilepas. Tapi ketika burung dikandangin di rumah kita, maka tanggung jawabnya ada pada kita. Jangan sampai ada tetangga bilang tuh burung kagak dikasih makan. Kalau Allah kasih makan juga dia udah makan, nggak perlu saya. Begitu. Modar tuh burung yang masuk neraka kita. Kalau pengen kita kagak ngurusin burung, lepas. Kalau ngurusin ada tanggung jawab. Begitulah kita dengan keluarga, dengan istri. Kalau kita nggak mau ngurusin, lepas. Biar kita nggak beban dosa banyak. Kalau mau nggak ngurusin, sian anak orang mati kelaparan.
Kata kita, rezekimu sama Allah kalau dilepas. Kalau masih di bawah kekuasaan kita, masakin kita, nyuciin baju kita, nyetrikain, nyapu, ngomong, nganterin bocah sekolah, dan segalanya, maka kita juga ada kewajiban. Maka bila dia tuh si istri minta duit sama kita, itu lahiriahnya, hakikatnya meminta sama Allah. Sebab Allah wajibin tuh si laki untuk ngasih duit. Ngasih duit. Kalau hari ini kita dagang es cendol, ada nggak yang es cendol ya? Kagak dapet hari ini. Begitu, nggak dapet. Itu bini bagaimana nggak dapet? Maka kalau dia faham aturan Allah, kita ngutang. Besok lusa ada duit banyak, ganti. Ini gantiin yang minggu yang lalu, nggak dapet nih dagang, ngantau. Tahu ngantau nggak? Begitu, susah banget ini. Gitu. Ini baru dapat, kasih. Begitu, kasih. Untung bininya nggak ngaji, ya kan? Coba kalau bininya ngaji, santri, waduh, ini dia ini. Lu bang agak denger tuh kata si Ustad, begitu. Kata dia punya bini, nggak denger. Itu peraturan agama. Lu mau masuk neraka, masuk surga, begitu. Lu bayar, begitu sudah. Untung bini kita baik, lakinya nggak ada duit, ya udah nggak apa-apa dah. Makan nasi aja sama garam, sama tempe, sama opor ayam dah, nggak apa-apa. Begitu, jadi aja. Artinya bininya nggak ngomel, enggak bersyukur. Begitu saudara, bersyukur. Begitu, bersyukur. Itu aturan agama. Wajib nafkah. Kalau bininya menggugat, kita mati, bininya nggak redo, ya udah wassalam dah. Kita sholat macam-macam, ujungnya rapotnya merah, ya udah, bahaya. Kalau diniatin di hati utang, ada jalan rezeki. Baru utang sama Allah, sama orang lain, utang sama bini aja kagak dibayar, nganggap remeh. Apalagi sama Allah, maka Allah kagak perhatiin. Yakinin, diatur orang muslim itu. Dalam babun nafkah namanya. Bab tentang nafkah dibagi 3 dalam Islam. Ada laki itu kaya, ada laki itu pertengahan. Nih melotot kenapa ini man? Mana bininya nonton lagi ini YouTube-nya. Waduh, maafin neng, ya Allah maafin ya, begitu. Tapi saya nerangin agama, kalau kagak saya masuk neraka. Ya kalau lagi babnya, jadi saya harus terangin. Jadi laki itu dibagi 3 oleh agama. Dibagi, ada kaya, ada miskin, ada pertengahan. Ini laki oleh agama tuh. Ada kaya, ada miskin, ada pertengahan. Ini biar kita hidupnya maklum. Saya terangin ini. Ini kudu ngaji sebelum nikah. Untung ngajinya udah nikah, begitu. Bisa mundur ini. Begitu. Jadi ada kaya, ada miskin, ada pertengahan. Tipe laki di mata agama. Kalau miskin kudu ngasih makan 1 liter sehari sama bini, 1 liter beras 1 liter buat bini per hari.
1 liter. Itu si laki nggak boleh ikut makan. Itu jatah dia dari Allah. Waduh katanya. Nih dengerin dulu. Harus alhamdulillah, bini saya sih nggak kayak gitu-gitu amat. Alhamdulillah. Jangan waduh. Alhamdulillah. 1 hari 1 liter. Itu buat istri. Kita kagak boleh ikut makan. Kalau pengen ikut makan, tambahin begitu. Itu baru beras. Kan nggak beras doang, emang mau diuntut ya kan? Kan kalau dimasak. Jadi berapa tuh buat lauk pauknya? Buat sayur, buat ikan, ya tempe macamnya. Begitu, namanya juga orang miskin, sate, sayur tempe. Gitu. Nggak apa-apa. Tuh berapa tuh dihitung. Itu setiap hari. Per 40 hari jangan gagah makan daging. Biar kata orang miskin, paling lama 40 hari. Kasih daging. Kumpulin sebulan cukup dah gitu untuk beli daging. Nggak mampu juga, roiko. Sapinya udah diaduk. Begitu. Ini kelas miskin. Tiap hari tuh. Itu belum anak, entar anak. Nih kita nggak ngomongin anak. Kalau ada anak lain lagi nih jati istri. Begitu. Kira-kira berapa deh tuh buat sayur, buat ini berapa kira-kira ya? Kira-kira yang paling hematnya aja 20.000, 50.000 bang, cukup tuh ya untuk itu ya. Baik. Berarti beras seliter sama duit 50. Itu kita kagak ikut. Apa? Begitu. Ini agama. 1. Kalau kita menengah, 1,5 liter. 1,5 liter. Kalau kaya 2 liter. Hanya buat jatah dia. Kaya jadi istri dalam Islam tuh kaya. Duitnya dari situ. Jadi kata dia lah makan segelas saja dari 1 liter. Nggak apa-apa. Yang 3/4 kan. 3 gelas kan 1 liter tuh 4 gelas kira-kira ya. Yang 3 gelas dia jual. Nggak apa-apa, itu hak dia. Begitu. Tuh begitu. Listrik ya kita yang bayar. Lah iya kan. Bagaimana? Kalaulah menengah perlu pembantu, maka kita wajib bayar pembantu kita. Makan tadi. Begitu. Kalau kita kaya, pembantunya enggak 1, kudu 2. Begitu, 2. Bantu istri. Begitu. Kasih buat salonnya nih, salon. Karena dia tukang rias juga, kudu rias. Emang menak dia, bininya. Keluarga kaya. Jadi kecil tuh, motong kuku aja. Pergi ke salon, bayar. Ini bisa tekor nih bandar. Begitu tuh. Baju dalam Islam setahun 2 kali, enggak lebih dari 2 kali. Tuh begitu tuh. Tuh yang pokok, kayaknya baju. Nah, gue bilang nih baju nih gitu. Gitu. Begitu. Jadi per 6 bulan sekal ada jatah baju. Setahun 2 kali. Kalau baju sih alhamdulillah udah lebih nih, udah lebih begitu. Belum pasar malam. Bila kita enggak memberi begitu, dosa kita. Kalau istrinya tidak maklumin kita, dosa. Istrinya nuntut enggak?
Alhamdulillah. Pulang minta maaf. Maafin, maaf papa, udah saya nggak mau dongeng dah. Kalau dongeng bakal repot sama saya. Maafin aja. Kemarin ngomel tuh, maafin. Punya anak, kita urus lagi, lain katanya. Makanya dalam Islam poligami boleh kagak ngaruh. Karena kan nggak ada yang disakitin. Jatah dia kan ada. Ini kita nikah lagi, dikasih lagi sama. Seliter, ini duitnya segini. Ini punya anak, ya lain jatah anak, ada aturannya. Anak ini ada, anak kedua ada, semuanya ada aturan. Bocah ini sekian, bocah ini sekian, bocah ini sekian, begitu. Itu diatur. Kalau saudara saya mau bulan aja, di total aja. Gitu. Itu kewajiban suami yang diwajibkan kepada istri. Bila suaminya begini nih, maka istri itu tidur aja kerjaannya. Dalam Islam nungguin laki dari lantai 2, kata lakinya jangan turun, ya kudu nurut. Emang begitu, semuanya dipenuhi. Buat nelpon lakinya, beliin pulsa, begitu. Ini namanya ngaji bab nafkah. Ngaji bab apa? Menafkah. Kalau ngaji bab nafkah, perempuan tuh menang. Gitu. Kalau ngaji bab nusuz, kudu nurut sama laki, itu laki-laki tuh menang. Baru kalau begitu Senin nggak usah puasa, boleh tuh laki begitu. Kenapa? Orang semuanya terpenuhi, apalagi kalau kita kan kagak, malah istri kita membantuin kita kerja ke pasar, sampai dagang, keliling-keliling. Ya Allah, bukan anak lagi, putu dijual putu. Ya Allah, putu begitu. Begitu, enggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi nyengirnya ini bingung kita. Kita nih maksud kita harus maklum. Orang banyak kok kewajiban kita yang dibantu oleh dia. Begitu. Tuh kayak begitu, harus maklum. Minta maaf dah, maafin ya Allah. Udah luar biasa kan? Begitu. Kalau udah terpenuhi, boleh kita tegur, kita omelin, kita ini. Kalau dia melanggar kewajiban, haknya udah dikasih. Begitu. Ini ada aturan dalam Islam. Kalau kita kan kagak, bini kita bantuin kita ikut dagang, ikut bantuin, ikut ini. Itu namanya istri yang luar biasa. Maka kita harus acungi jempol. Alhamdulillah, maafin, kita banyak salah. Begitu. Nggak boleh bandingin dengan orang lain. Kalau kelasnya miskin, bandingin sama yang miskin. Begitu. Kalau yang pertengahan, bandingin sama pertengahan, diatur oleh agama. Tapi kita tidak menuju ke sana tafsir ini secara jujur. Cuman lagi bab infak, bab sedekah. Sebab ada sedekah wajib namanya kepada keluarga. Maklumin itu, maklum. Harus sabar kita. Kata Allah, mereka minta kepada Anda itu lahiriah doang. Hakikatnya minta sama aku, karena aku wajibin kau sebagai suami untuk menafkahi dia. Ketika dia minta, ya dikasih. Begitu, kasih. Begitu, kasih. Kenapa? Karena harta yang ada di tangan Anda hakikatnya adalah harta aku. Orang Anda aja punya aku. Yang namanya hamba punya tuan. Harta sama si hambanya
milik tuannya. Lah nyawa kita dari Allah, segalanya dari Allah, mana yang kita punya? Maka bila ada orang minta bagi, ya kalau ada ya bagi. Bagi. Begitu. Ada kotak amal Jumat tuh. Assalam. Jangan pura-pura merem. Waktu lewat aja merem. Nanti udah lewat aja melek. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Isi. Berbagi. Jadi bagi orang yang ingkar nikmat, alasannya banyak. Lah masjid udah bagus, kan amal orang bukan amal kita. Yang masuk surga ya dia, kita belum, kan bukan amal kita ya kan. Maka kitanya kudu ada, biar kata dikit kasih nggak apa-apa. Maka in antum illa fi dhalalim mubin, imma kalamnya orang kafir jelek-jelekin sama orang miskin, imma kalamnya Allah menjelaskan kelirunya statement itu. Dari kalimat in antum illa fi dhalalim mubin. Ketika kita ngomongin balik kepada orang kafir, ketika orang mukmin ngomong sama kafir, ngapa ente nggak beriman, ngapa ente nggak sedekah, nggak zakat, nanti di akhirat bagaimana ente? Di akhirat begitu. Sedang surga itu haram bagi orang pelit. Ente pelit, udah ada tulisannya orang pelit dilarang masuk surga. Di gerbangnya ada gede banget. Ada tulisan itu. Nanti ente bagaimana? Dinasihat itu. Maka dia jawab pada ayat 48, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka menjawab, ngomong kiamat emang kapan kiamat? Begitu. Ini namanya ngeyel. Kalau ada orang nasihatin, bang berbagi, insyaallah ya. Nabi kalau ngebagi sesuatu udah habis yang harus dibagi, biar gampang aja deh. Kalau Nabi kan kurma, kalau bahasa kita sembako. Suruh bagi sembako Nabi, bagi. Ternyata yang datang banyak. Sembako ada 100, yang datang 150. Gitu. Kata Nabi, ama yang gak kebagian, maaf ya, ini udah habis, tapi saya ngutang nih, janji utang. Nanti kalau ada saya kabarin, coba tinggalin alamatnya di mana. Begitu Nabi. Utang buat saya, utang. Nanti saya bayar. Itu Nabi. Begitu. Kalau kita astagfirullah, gua aja nih orang kebagian. Begitu kita ini salah. Maka ketika diminta uang, kalau ada bagi. Begitu. Buat nyenengin, bagi nyenengin apa bagi. Begitu. Minta jalan-jalan, berikan yang manfaat. Jalan-jalan kemana? Begitu. Ya nggak ada duit, gampang kalau nggak ada duit mah ke Kalbar, Kali baru, Cipulir, begitu. Kali baru, begitu. Oh namanya aja lo Jami. Ke danau, begitu. Danau mana jauh? Air Petra. Udah di situ aja. Udah ayun-ayun aja bini. Lu duduk di sini gua ayunin. Ya Allah, mesra banget. Luar biasa. Sampai kayak begitu. Yang penting jalan-jalan. Begitu kagak apa-apa. Ya Allah. Begitu. Yang kayak begitu. Kalau nggak ada, ini bagaimana? Bang, kamu punya duit mah? Punya. Kamu bayar utang. Nanti kamu ingetin saya bayar. Itu begitu. Saya tuh begitu dalam kehidupannya. Pelan-pelan ajaran Rasul saya amalin. Utang-utang.
begitu. Ntar saya bayar, ingetin saya. Untuk itu berapa itu totalnya, sekian, ya baik, nanti saya yang bayar. Itu begitu, nggak ada, nanti kalau ada saya bayar, kayak begitu. Ini aturan dalam agama, aturan dalam agama diatur begitu, diatur agama tuh. Ini agar supaya benar. Jadi duit yang megang kita, agama. Kalau kita duit yang megang bini, akhirnya susah. Begitu. Jadi kayak di Bayoran, namanya temer. Jadi kita kayak mengajukan kredit, begitu. Dibagi dikit, yang capek kita, yang ini kita, salah dia. Begitu. Kita yang megang uang, kita bagi nih, sabanari, nggak bisa banari, sebulan sekali nih. Mana yang harus dibayar? Sayur mana? Sayur nih sekian, bayar sayur. Begitu saja, begitu. Sampai bininya kalau udah tanggal 15 dia bilang, "Bang, kita ke optik yuk." Ngapain? Pergi ke optik. Saya ini punya mata, setiap lihat dompetmu, orang lihat apa-apa. Saya ngeri, takut mata saya ini bermasalah. Kok setiap dompetmu kagak ada lihat apa-apa. Saya takut gejala rabun doang. Begitu kata bininya. Kan udah habis buat bayaran sayur, keliling ini, sabar. Ya nggak apa-apa. Barang-barang doa. Makanya Rasulullah ajarin, suruh baca ini, baca itu, banyak sama Rasulullah. Biar Muslim tuh enggak puyeng dalam hidupnya nih, aurat. Karena apa? Kita ngandelin ke kemampuan otak sulit. Dagang no di Cipulir, semuanya dagang baju, kan puyeng gitu. Kalau mikirin tetangga-tetangga kita ada berapa ratus, stres. Ya kita gantungin sama Allah, tangisi Allah, tangisi pelan, biar Allah buka segala urusan kita. Mengeluh sama Allah, ngadu sama Allah, begitu. Banyak ibadah sama Allah. Malam melek, malam mustajab, malam mustajab. Ya Allah, saudara, maling aja paham. Kalau nyolong tuh maling siang apa malam? Malam banyak kan, malam. Kata dia, malam mau manjur, maling aja ngerti. Kalau malam tuh manjur maling. Masa kita yang bukan maling malamnya ngorok terus, kalah sama apa? Sama maling aja malamnya melek aja. Gitu, mau garong malam, begitu, malam. Begitu. Gitu. Orang yang di kasus KM 75 ya? Siang apa malam tuh? KM berapa? KM 50. Malam. Begitu, saudara. Malam itu. Jadi malam itu mustajab. Minta sama Allah malam, saudara. Jangan malam tuh tidur mulu melek. Biar kata 10 menit nggak apa-apa. Saudara malas malam sholat, duduk aja. Kalau malam ini kan mendusin, duduk aja tuh di kasur wudhu, duduk. Baca dzikir Shallallahu Muhammad ke bang 100. Apa kayak yang saudara bisa? Allah tuh tangisi malam, manjur malam. Begitu. Jangan kita nih hidup jadi susah, jangan. Jadi udahlah gua mau hidup begini, jangan. Lihat orang-orang kaya tuh, kagak ada yang nganggur, semuanya berjalan waktunya. Ada hitungannya dia, ada waktunya. Begitu, enggak kayak kita. Jadinya kita capek. Jadi kita jangan bermalas-malas ria, berzikir. Jadi dengan zikir enggak kaya harta, kaya ganjaran. Enggak bisa kita sedekah
Ya paling enggak kita baca tasbih yang bernilai sedekah, begitu. Berzikir. Kalau orang kaya mau enggak zikir, atau pugu duitnya juga banyak, diam. Nah kalau kita duit dikit juga, nganggur-nganggur juga, mau ngapain? Yang kaya begitu, berzikir. Biar kita itu mendapatkan banyak limpah. Begitu. Dari Allah Subhanahu wa taala malam. Singkatnya, orang yang kafir, baik kafir nikmat maupun kafir i'tiqad, kalau disuruh berbuat kebaikan diomongin kiamat. Kapan kiamat? Lah jangan ngomongin kiamat. Begitu. Dia nggak mau. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan tuh kiamat itu? Hari perjanjian yang kamu bilang kayak begitu tuh, kalau memang benar kamu bilang ada akhirat, ada adab, udah hidup mah pokoknya ikutin orang-orang, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, surga nenek moyang lo, ya kan? Lah kan kagak kudu ibadah. Maka dengan surat Yasin ini kita bakal sadar betapa kita berinfak tidak mesti duit, tenaga, pikiran, waktu, apa yang kita bisa berikan untuk orang banyak. Berkah hidupnya, berkah. Bila kita temukan ada orang dikata miskin tapi demen sedekah, sebetulnya kaya, cuman lapisannya kekurangan. Bila kita temukan ada orang kaya tapi pelit 17 setan, sebetulnya miskin, bungkusnya berkelimpahan. Karena kaya dan miskin hakikatnya sudut pandang jiwa. Dan surat Yasin mendidik itu kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, mampu kita berbagi apa yang kita mampu, apa yang kita punya. Yang punya jabatan, bagilah tuh jabatan dengan memudahkan urusan orang. Yang punya harta, bagilah hartanya. Yang punya ilmu, bagi ilmu, jangan jadi susah orang. InsyaAllah dengan itu hidup kita berkah dunia, berkah di kubur, dan berkah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja lah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar. Baik, Pak.